Tidak. Baik, suara Ibu terdengar? Terdengar suara Ibu? Terdengar Ibu. Terdengar. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir ya. Alhamdulillah. Hari ini mohon izin Ibu hanya akan memberikan kurang lebih setengah jam waktu dari kegiatan kita. Jadi Ibu mohon maaf lahir dan batin karena hari ini tidak sesuai. Jadi kita belajar secara asinkronus saja ya. Baik, kita bicara tentang bakteri. Salah satu mikroorganisme yang akan kita pelajari selama kita satu semester ini adalah mikroorganisme bakteri. Nanti apa yang dipelajari tentang bakteri, kita akan belajar tentang bentuknya, fungsinya, kemudian strukturnya, kemudian klasifikasinya, dan proses metabolismenya. Dan terakhir kita akan berbicara terkait dengan archebakteri. Nah, mikroorganisme itu terbagi menjadi 3 kingdom utama. Yang pertama adalah bakteri, yang kedua adalah archebakteri, dan yang ketiga adalah eubakteri. Bakteri itu adalah mikroorganisme yang prokariotik. Sementara kalau eukariotik adalah kalau kalau eukariotik itu adalah termasuk di dalamnya itu ada fungi, ada plante, ada animalia. Animalia itu adalah termasuk ke dalam eukariotik. Nah, di antara bakteri prokariotik, di antara mikroorganisme prokariotik dengan eukariotik itu ada yang namanya arkebakteri. Jadi sekali lagi di dunia ini itu kita klasifikasikan kingdomnya itu terbagi menjadi prokariotik, kemudian eukariotik, dan archebakteri. Nah, yang termasuk ke dalam prokariotik itu adalah bakteria. Klasifikasi itu dikelompokkan adalah berdasarkan dari susunan dari sel dari si mikroorganisme itu. Nah, kalau di mana sel mikroorganisme di mana tidak ada membran inti sel, maka dikelompokkan ke dalam prokariotik. Ya, apabila dia memiliki membran inti sel, salah satunya maka dia bisa kita klasifikasikan ke dalam eukariotik. Nah, archebakteri dia adalah termasuk klasifikasi prokariotik yang tidak memiliki membran inti sel, tetapi ada perbedaannya. Salah satunya adalah komposisi dinding sel. Apa yang membedakan antara bakteri dengan archebakteri padahal dia sama-sama prokariotik? Salah satu yang membedakannya adalah eh, pada mikroorganisme archebakteri itu dia mampu hidup pada kondisi lingkungan yang sangat ekstrim. Jadi kalau misalnya kamu isolasi mikroorganisme dari kawah gunung berapi, kemudian dari lumpur yang sangat panas, itu bisa kalian peroleh bakteri mikroorganisme archebakteri. Tahu kan lumpur lapindo ya? Lumpur lapindo itu dia adalah lumpur dengan di atas titik didih air, sekitar di atas 100 derajat Celcius. Tapi kita bisa menemukan mikroorganisme di sana. Terus termasuk kelompok di dalamnya adalah Methanobacterium, kemudian Methanococcus. Jadi dia hidup pada kondisi pertambangan ya, dengan source-nya adalah berupa metan. Tapi kalau bakteri itu adalah yang memang hidup di kebanyakan di lingkungan yang umum. Jadi pada kondisi suhu normal, kemudian dia juga hidup di perairan, di darat, itu adalah bakteri atau di dalam tubuh manusia. Itu adalah kelompok bakteri. Nah, biasanya bakteri yang hidup pada tubuh manusia itu adalah bakteri yang memiliki suhu optimum sama dengan manusia. Kalau kita berbicara mikroorganisme eukariotik, maka adalah yang kita bicarakan di sini adalah fungi salah satu. Fungi itu dikelompokkan menjadi 2, kamir serta kapal. Gitu, ya. Jadi ini adalah phylogenetic tree atau pengelompokan mikroorganisme berdasarkan susunan selnya. Ada 3, ada bakteri, archebakteri, dan eukariotik. Oke, itu cerita tentang mikroorganisme. Ini sudah Ibu jelaskan ya, yang tadi sudah Ibu jelaskan. Prokariotik itu salah satunya adalah dia simple cell, there is no nucleus inside the DNA. So you can find the DNA in the cytoplasma. That's the prokaryotic, and
they take the nutrition with autotroph and heterotroph. Jadi dia dengan memperoleh makanannya dengan cara absorpsi. Itu sebabnya kenapa bakteri ataupun archebakteri banyak sekali yang mampu menghasilkan enzim. Kenapa? Karena enzimnya itu dirilis ke lingkungan, diekspresikan ke lingkungan, kemudian makromolekul yang ada di lingkungan di breakdown membentuk mikromolekul, kemudian diabsorb. Nah, itu adalah cara memperoleh nutrisi dari mikroorganisme prokaryotik. Ini strukturnya, ya. Ini strukturnya. Nah, struktur ini tolong dipelajari, kemudian kalian cek fungsinya apa, terus masing-masing dari struktur ini fungsinya apa, itu sebenarnya ini sudah dipelajari di biologi umum ya, di biologi umum. Tetapi mungkin akan Ibu sampaikan lebih detailnya ke ke bakteri prokaryotik. Baik. Ini adalah kalau kita perhatikan prokaryotik. Bentar ya. Coba kalian baca dulu deh ini. Struktur dari ini, kemudian nanti dijelaskan sama Ibu ya. Coba perhatikan, Ibu kasih waktu 5 menit. Struktur dari bakteri, coba diperhatikan mulai dari luar ke dalam. Oke, sudah. Coba Putri, tolong jelaskan struktur dari luar ke dalam. 3 struktur saja. Silakan Putri. Putri Feni Febriani. Ya, Ibu. Eh, struktur yang saya lihat dari luar ke dalam itu pertama ada cell wall, yaitu kayak dinding selnya. Terus juga ada em, plas plasma membrannya. Terus dia juga ada plasmid atau nukleus juga ada, Bu, dan ada ribosum juga. Oke. Salwa teruskan. Salwa Eka, silakan. Iya, Ibu, kalau misalnya struktur dalam bakterinya itu ada sitoplasma, terus ada nukleoid, ada plasmid sama granula, Ibu. Berikutnya Ananda, silakan teruskan. Ya, Bu, ada ribosom juga, terus ada ini di luar ada fibre buat dia adesi, terus S layer buat proteksi. Hmm. Baik, David, silakan teruskan. Eh, Lalu ada endospor, membran Ya, nggak bagus ini ya. Michael, silakan. Um,
Yang belum kayaknya Papillus, Mm-mm. terus ada hmm, Flagellum Ya, sama kapsul. coba jelaskannya yang betul. Siapa sih? Kamu udah sarapan belum? Yuk, caranya betul nggak? Coba Ada jelaskan. ada flagellum untuk pergerakan filamen, terus ada kapsul atau layer molekul eksternal. Hmm, ada pilus untuk eh, transfer DNA. Oke, baik, Ibu jelaskan ya. Jadi ini adalah struktur dari bakteri. Kalau kita lihat dari struktur bakteri, dia adalah satu sel, ya. Dia satu sel, tidak memiliki struktur yang lain. Nah, ini adalah struktur satu selnya. Dia cuma satu bentuknya bulat atau apa namanya atau koma misalnya, kemudian elips, itu cuma satu aja. Nggak ada bentuk struktur yang lain. Itu yang disebut sebagai uniseluler. Jadi dia tersusun dari satu sel saja. Nah, di satu sel itu ternyata dia punya struktur luar serta struktur dalam. Kalau struktur luar, ada yang namanya ini nih. Kita mulai dari struktur luar yaitu fibre. Fibre itu yang warnanya hijau ya dari ujung di atas. Fibre ini adalah fungsinya from the surface help to adhesion the other cell and surface. Jadi fungsi dari fibre itu adalah untuk pelekatan, pelekatan di substrat atau pelekatan dari si sel bakteri itu menempel di sumber nutrisi atau di mikroba lain. Kemudian di samping dari fibre ada lagi yang panjang sekali nih, warnanya hijau. Ini yang disebut sebagai flagellum. Ya, flagellum fungsinya adalah untuk alat gerak, untuk dia melakukan moving, pergerakan. Ini adalah tersusun dari protein. Tidak semua bakteri memiliki flagellum atau alat gerak, tetapi semua bakteri pastinya memiliki fibre atau villi. Nah, fungsi dari villi tadi fungsinya adalah untuk pelekatan. Melekat pada permukaan sel atau melekat pada permukaan substrat. Nah, di samping itu juga villi ini juga tempat untuk perpindahan materi genetik DNA ataupun RNA. Jadi kalau misalnya ada reproduksi di antara dua sel yang berbeda, kan harus ada jembatan. Misalnya mau ada plasmid nih, mau bertransfer antara satu sel bakteri dengan satu sel bakteri yang lainnya. Nah, yang memanjang, yang sebagai jembatan bridge-nya itu adalah villi. Jadi, semua mikroorganisme pasti memiliki villi. Tetapi tidak semua mikroorganisme memiliki flagel. Jelas? Jelas sampai sini? Oke, ya. Itu adalah odors. Nah, kemudian setelah villi, kita masuk lagi ke bagian yang warnanya coklat ini ya, outer membrane cell. Kita lihat di sini. Nah, kapsul. Yang warnanya coklat ini adalah kapsul. Jadi, fungsi dari kapsul itu adalah untuk coating a layer of external dari cell wall to serve protect and receptor function. It's made to tightly and very loose to diffuse. Also called slime layer or glycocalyx. Dia tersusun dari glikogen serta tersusun dari polisakarida si kapsulnya itu. Pernah nggak makanan kamu basi? Kalau makanan kalian basi ya itu salah satunya adalah karena ada bakteri di situ dan ada lendir di situ, ada polisakarida di situ. Nah, itu adalah kapsul. Nah, biasanya mikroorganisme yang memiliki kapsul itu dia tuh cenderung patogen. Kenapa? Karena sulit untuk diberantas atau sulit untuk dimatikan.
fungsi dari kapsul ini selain sebagai cadangan makanan, juga dia untuk melindungi bagian dalam dari si sel dari si bakteri. Dan itu apa namanya, slime layer, sangat slime, dan dia terdiri dari tadi glikogen serta polisakarida. Nah, biasanya dengan adanya kapsul ini, si mikroorganisme bisa membentuk konsorsium mikroba. Jadi saling melekat satu sama lain. Jadi akan membentuk satu apa ya, istilahnya tuh konsorsium mikroba atau disebut sebagai, gue lupa ya namanya apa ya, ibu lupa namanya apa, yang tersusun dari banyak mikroorganisme. Jadi dia bisa menarik mikroorganisme lain untuk menempel satu sama lain, untuk saling berinteraksi satu sama lain karena kapsulnya itu. Nah, setelah kapsul ya, setelah kapsul yang warnanya coklat, kemudian ada lagi bagian ini yang bagiannya S layer. Nah, oke. Setelah kapsul ya, setelah fibri, kemudian ini adalah fili ya. Setelah fili ini bentuknya di sini ya. Ini filus ya, ini fili ya. Tempat untuk pertukaran materi genetik atau DNA. Kalau yang ini adalah fibri ya. Ini adalah fibri, kemudian ini adalah flagel, ini adalah fili. Nah, ini adalah S layer. Nah, ini adalah S layer. S layer itu juga protein. Fungsinya adalah untuk protect dari si sel mikroorganisme. Jadi dia adalah S layer. Setelah S layer baru outer membrane atau membran luar. Membran luar yang fungsinya adalah untuk mengontrol sistem sirkulasi dari nutrisi yang masuk dan keluar dari sel mikroorganisme. Jadi yang warnanya pink ini adalah membran sel atau membran yang berfungsi untuk melindungi bagian dari dalam sel. Setelah membran sel, membran outer sel ya, jadi membran luar sel, setelah itu baru dinding sel. Jadi dinding sel itu juga dilindungi oleh membran sel bagian luar. Baru nanti masuk lagi di warnanya kuning, itu adalah membran sitoplasma. Nah, yang warnanya kuning ini adalah membran sitoplasma. Itu adalah a tiny protein yang fungsinya adalah surrounding sitoplasma untuk mengkontrol flow dari semua material yang ada di dalam sel. Jadi ibu ulangi, ini adalah fibri. Fibri fungsinya adalah untuk pelekatan dari si sel ke dalam substrat. Kemudian setelah itu ada kapsul ya, yang warnanya coklat tua ini adalah kapsul. Kemudian ini adalah S layer, ada membran luar dari sel. Fungsinya adalah untuk transport nutrisi. Kemudian di sini ada baru dinding sel. Setelah itu baru membran sitoplasma. Jadi ada dua membran. Ada membran luar sel, ada membran sitoplasma. Kalau membran sitoplasma fungsinya adalah untuk melindungi sitoplasma. Nah, ini di dalam selnya itu sendiri, karena dia adalah tadi prokariotik, maka dia tidak memiliki membran inti sel. Nah, maka DNA-nya ada di mana-mana. Nah, selain itu, sitoplasma itu hampir 90%-nya tersusun dari air. Nah, di sini itu ada water base ya. Jadi dia tersusun dari air. Kemudian di sini ada organel-organel yang lain. Organelnya apa? Organelnya pertama adalah plasmid. Yang pertama selain dari plasmid, ini dulu deh. Di sini ada nukleus. Nukleoid namanya ya. Mana ya? Nih. Bakteri kromosom. Bakteri kromosom itu namanya nukleoid. Jadi adalah komposisi DNA dari mikroorganisme bakteri yang ada di dalam sitoplasma. Dan itu berfungsi untuk hereditas, untuk berisi dari seluruh faktor genetik, serta mengkode seluruh protein yang ada di dalam sel si mikroorganisme. Jadi kromosomnya atau asam nukleatnya dia disebut sebagai nukleid. Ya, nukleidnya ini ada di dalam sitoplasma. Di samping nukleid itu isinya semuanya adalah materi genetik, DNA dari si sel bakteri.
Tetapi ternyata di samping dari nukleid, ada lagi materi genetik lainnya yang disebut sebagai plasmid. Nah, ini adalah plasmid nih. Plasmid itu susunan DNA-nya tidak sepanjang dari nukleid. Jadi di dalam plasmid ini biasanya di situ ada gen-gen yang mengkode resistensi terhadap antibiotik. Gen-gen yang berfungsi untuk ketahanan terhadap lingkungan. Nah, untuk insersi gen atau untuk rekayasa genetika itu biasanya menggunakan organ yang disebut sebagai plasmid. Nah, ini adalah plasmid. Di sini juga ada ternyata apa? Granul atau inclusion. Granul ini berfungsi untuk nutrisi, cadangan nutrisi. Di situ ada fat, ada fosfat, ada kristal yang berfungsi sebagai cadangan nutrisi. Kemudian di sini juga ada organ yang penting yaitu ada ribosom. Ya, fungsi dari ribosom adalah a tiny particle composed protein and RNA that site to protein synthesis. Jadi kalau di sini sudah ada nukleid yang berfungsi mengkode-kode DNA ataupun RNA yang berfungsi untuk mengkodekan protein. Nah, ada mesin pembuat proteinnya yaitu yang disebut sebagai ribosom. Gitu ya. Jadi ini adalah organel dari si mikroorganisme atau adanya di sitoplasma. Apa saja organelnya? Ada ribosom, ada nukleid, ada inclusion, ada ini juga ada ya, ini ada plasmid misalnya, ini ada mikrokompartemen, ada isinya enzim-enzim. Oke, itu adalah bagian struktur dari bakteri. Jelas sampai sini? Jelas? Ada yang tanyakan? Kalau tidak, berarti sudah jelas ya struktur dari bakteri. Kemudian ini adalah bentuk dari bakteri berdasarkan bentuknya. Ada fokus, ada vibrio, ada filamen, ada sporozoid. Nanti silahkan dipelajari ya. Nah ini bentuk-bentuk dari bakteri itu macam-macam. Nanti kamu lihat ya. Jadi ada yang bulat, ada yang koma, tergantung dari jenisnya. Ada yang bentuknya anggur. Staphylococcus aureus itu bentuknya anggur. Jadi warnanya tuh seperti anggur. Bulat-bulat tapi dia membentuk seperti anggur. Jadi kayak bergerombol membentuk anggur. Ada juga yang bentuknya spiral, ada juga yang bentuknya koma. Jadi macam-macam. Jadi biar penamaan bakteri dilihat dari bentuk dari bakteri. Ya. Oke, nanti kalian pelajari ini ya. Ibu sepertinya sudah tidak bisa lagi mengikuti ini. Ini tadi sudah Ibu jelaskan ya, secara garis besar. Nanti kalian pelajari bahwa struktur dari bakteri itu ada eksternal, ada internal. Tadi sudah Ibu jelaskan kan? Eksternalnya itu apa, internalnya itu apa, ya. Kalian pelajari ini juga lebih detailnya terkait dengan fungsinya. Ini adalah struktur yang tadi secara garis besar Ibu pelajari. Kalian detail terkait dengan flagel. Flagel ini adalah merupakan rangkaian protein dan flagel ini merupakan salah satu struktur yang sangat luar biasa sekali yang Allah ciptakan untuk makhluk yang namanya bakteri. Jadi dia ada filamennya, ada hooknya, ada kayak poros untuk berputar 180 derajat, bahkan 360 derajat. Ada ada basal bodinya, ada ringnya, coba, masya Allah ya. Jadi sebenarnya manusia itu menciptakan segala sesuatu itu sebenarnya belajar dari alam ya, dari bakteri aja dia udah. Yang suka otomotif ada ya, pasti Bu yakin nih teman-teman ada yang suka otomotif, ada mur-murnya. Jadi untuk supaya si flagelnya itu bisa bergerak 360 derajat itu dia ada ringnya, ada basal. Nah, berdasarkan jumlah flagelnya itu ternyata dikelompokkan, ada yang monotrik itu artinya flagelnya satu. Ada yang lopotrik satu tapi banyak tuh dia. Satu sisi tapi banyak, itu lopotrik. Ada juga yang amfitrik itu dua sisi, depan belakang. Kemudian ada yang peritrik itu semuanya dia berflagel. Nah, ingat waktu Ibu mempelajari media,
Itu kan salah satunya dengan mempergunakan semi-solid. Nah, semi-solid itu bisa kita tahu dia jenis flagelnya apa. Apakah dia monotrik, lofotrik, amfitrik, ataupun peritrik. Gitu, ya. Ini adalah flagelnya. Nanti kalian pelajari flagelnya ini seperti apa. Terus, nah ini adalah yang tadi Ibu jelaskan terkait dengan Villi. Villi itu adalah untuk pertukaran materi genetik. Biasanya fibre ini akan memanjang. Nah, disitulah terjadi pertukaran materi genetik. Oke, ini tadi udah Ibu jelaskan terkait dengan kapsul. Nah, ini yang disebut tadi glycocalyx itu yang menyebabkan konsorsium dari mikroba. Jadi istilahnya apa ya? Oh, biofilm. Ibu alhamdulillah ingat. Jadi ada mikroorganisme yang mampu menghasilkan biofilm. Nah, biofilmnya itu kadang-kadang bisa menyebabkan kerusakan. Kerusakan pada pipa pertambangan misalnya atau pipa yang air gitu. Nah, itu dia bisa hidup dan berkarat di pipa-pipa itu. Itu salah satunya karena kemampuan mikroorganisme menghasilkan biofilm. Biofilm itu adalah kumpulan dari mikroorganisme yang jumlahnya banyak, jenisnya berbeda, yang satu sama lain saling berikatan. Nah, berikatannya itu kenapa? Karena punya struktur kapsul glikokalis. Ya, ini adalah kapsul. Terus, glikokoleksi itu juga bisa menyebabkan kerusakan pada gigi manusia. Jadi kalau kamu jarang sikat gigi, nah itu email kamu itu bisa menyebabkan bolong. Kalau kamu bolong, itu berarti ada mikroba, konsorsium mikroba di situ. Ada glikokalisnya. Ingat bahwa mikroba itu adalah suka atau memiliki kemampuan untuk menghasilkan slime. Nah, ini adalah biofilmnya. Ini coba lihat. Ini adalah gambar dari mikroorganisme yang jumlahnya banyak. Nih, ya. Nih coba, ini satu sel. Dan ini kalau kamu lihat, kalau kamu giginya seperti ini, kalau kamu isolasi itu banyak banget mikrobanya dan bisa dilihat seperti ini. Gitu, jijik banget ya. Alhamdulillah kita tidak diberikan kemampuan oleh Allah untuk melihat makhluk yang namanya bakteri ini. Oke, berikutnya. Oh, aduh, ini ibunya gimana ya? Sudah. Nah, ini adalah berdasarkan dinding sel. Ada bakteri gram positif, ada bakteri gram negatif. Kalau bakteri gram positif itu dia kita lihat perbedaannya adalah dari komposisi peptidoglikan. Pada bakteri gram positif, jadi kalau di sini dilihat bahwa bakteri itu dikelompokkan ada dua. Ada bakteri gram positif, ada bakteri gram negatif. Hasil dari bakteri pewarnaan bakteri gram positif itu nanti dia akan berwarna ungu. Hasil pewarnaan gram negatif dia akan berwarna merah. Padahal proses pewarnaannya itu sama. Apa yang menyebabkan? Yang menyebabkan adalah struktur dinding sel dari si bakteri. Kalau bakteri gram positif, peptidoglikannya itu lebih tebal. Jadi sama, coba kalian bandingkan antara gedung nih, Ibu sekarang ada di gedung GHA. Gedung GHA itu dindingnya itu adalah apa? Dindingnya itu tembok ya. Tapi kalau kamu tinggal di rumah RSSS, rumah yang sangat sederhana, susah selonjoran, itu kan cuma dindingnya sangat satu tipis ya. Nah, itu adalah contoh dari gram negatif. Gram negatif itu adalah contoh rumah RSSS. Kalau gram positif itu adalah gedung GHI. Nah, gram positif itu peptidoglikannya sangat kuat banget. Jadi, dinding sel penyusun dari bakteri adalah peptidoglikan. Peptidoglikan itu dia tersusun dari peptide, glukosa, kemudian asam-asam amino. Itu lapisannya sangat tebal. Nah, kalau gram negatif, peptidoglikannya itu hanya satu selapis tipis saja. Sangat selapis tipis. Tetapi yang paling tebalnya itu adalah lapisan lipidnya. Jadi di sini adalah lapisan lipidnya. Ini adalah ada lipoprotein, ada liposakarida, ada fosfolipid, lebih tebal lipidnya, lebih tebal lemaknya dibandingkan dengan peptidoglikan. Ya, itu yang menyebabkan peptidoglikannya hanya satu layer saja. Di luarnya itu adalah lipid. Kemudian di bawahnya membran sitoplasma. Membran sitoplasma untuk proses nutrisi.
Nah, kalau kita lihat di sini adalah proses pewarnaan gram. Nanti kalian akan belajar bagaimana cara melakukan pewarnaan gram. Pewarnaan gram ini adalah suatu metode untuk membedakan antara bakteri gram positif dengan bakteri gram negatif. Jadi di dunia ini ada dua klasifikasi bakteri, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Oke. Ibu sudahi dulu ya, apa namanya, kuliahnya, boleh ya anak-anak ibu ya, mohon izin, karena ibu tidak bisa meneruskan lagi, nggak apa-apa ya. Nah, sekarang ibu berikan materinya, ini di chatnya, nanti silakan kalian pelajari. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan ya, boleh ya. Mohon maaf sekali. Nanti coba ibu eh, ini ibu kasih ya. Nah, ini silakan dipelajari tadi ya, bagaimana perbedaan bakteri gram positif, bagaimana perbedaan bakteri gram negatif, kemudian ini aja dulu deh sebentar-sebentar. Ibu jelasin dulu untuk yang pewarnaan gram. Ibu lanjut dulu deh sebentar. Nah, ini nanti kita akan belajar pewarnaan gram. Pewarnaan gram itu kita menggunakan 4 macam pewarnaan. Yang pertama adalah kristal violet, warnanya ungu. Yang kedua adalah iodin. Iodin fungsinya adalah untuk melekatkan pewarna utama. Yang ketiga adalah alkohol. Yang keempat adalah safranin untuk penutup. Safranin itu warnanya merah. Coba kalian perhatikan di sini. Pertama, bakteri itu kamu taruh di objek gelas. Terus nanti di swab. Terus nanti dilakukan proses fiksasi. Dilewatkan di nyala api, fungsinya adalah untuk melekatkan pewarna utama. Setelah itu dikasih pewarna utama, warnanya ungu. Setelah itu didiamkan kurang lebih 1 menit. Terus dibilas dengan air mengalir, dikasih iodin. Dibilas dengan air mengalir, 1 menit diamkan, dikasih iodin. Dibilas dengan air mengalir, dikasih alkohol, diamkan 1 menit. Dibilas dengan air mengalir, dikasih safranin, diamkan 1 menit. Jelas ya? Itu adalah tahapan pewarnaan gram. Terakhir nanti ternyata hasil bakteri gram positif warnanya ungu, hasil gram negatif warnanya merah. Bisa dijelaskan ya? Minggu depan Ibu tanyakan, kenapa dengan metode yang sama tetapi hasilnya berbeda? Tadi fungsi dari iodin dia melekatkan pewarna utama. Sehingga ketika dia sudah terjebak dalam ruangan GHA yang temboknya dikelilingi oleh tembok, maka untuk warna kristal violet untuk keluar lagi itu lebih sulit ketika sudah dikasih alkohol. Alkohol fungsinya adalah untuk melunturkan. Jadi karena tadi gram negatif itu adalah lipid, komposisinya lebih banyak lipid, dan peptidoglikannya hanya satu selai saja, maka ketika kita dikasih alkohol yang notabene akan melarutkan lipid, maka semua pewarna utama akan luntur. Sisanya akan tertutupi oleh warnanya merah. Makanya gram negatif warnanya merah, gram positif warnanya jelas? Udah sampai sini? Yes ya? Itu adalah pewarnaan gram, silakan kalian pelajari. Ini adalah plasma membran. Nah, ini adalah cara untuk difusi ya. Ada passive diffusion, ada facilitated diffusion, dan ada transport diffusion. Kemudian ini bicara tentang endospora, makroskopik. Nah, ini adalah cerita tentang eubacteria dengan klasifikasi. Oke, nanti silakan dipelajari ya. Nah, ini adalah archaebakteri. Bedanya apa? Kalau pada archaebakteri, dia lipidnya bukan lipoprotein, tetapi glikofosfat. Jadi, di sini ada glikofosfat, di sini ada membran sel. Lipidnya itu adalah berupa glikofosfat. Dan yang membedakan lagi, lipid pada archaebakteri, dia tersusun dari double ester. Asam
asidnya itu adalah ester. Sehingga ketika kondisinya sangat sangat ekstrim, maka dia akan loose, dia bisa beradaptasi dengan kondisi yang sangat ekstrim walaupun suhunya sangat tinggi. Jadi esternya itu asamnya adalah asam fattic acid, ya, dan lemaknya adalah dinding selnya adalah glikoprotein, glikofosfat dari si archaebakteri. Makanya dia tahan pada kondisi yang sangat ekstrim. Jadi dia bipolar, kemudian ester lipid with 2-3 carbon chains. Itu yang membedakan dengan bakteri biasa. Ini adalah archaebakteri, tadi sudah Ibu jelaskan. Ini adalah perbedaan antara bakteri dan archaebakteri. Dia hidupnya pada kondisi yang sangat ekstrim. Ya, betul-betul di tanah yang sangat panas, di metanogen, kemudian di halogen, hiduplah si archaebakteri. Oke, sudah selesai. Ada yang tanyakan? Materinya sudah Ibu share. Silahkan dipelajari lagi ya. Minggu depan kita akan coba pelajari lagi terkait dengan fungi. Ada yang tanyakan lagi? Tidak? Baik, sudah ya. Ibu cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf, kita langsung ke asinkronus. Kalian pelajari materinya untuk mempelajari dan mereview kembali apa yang sudah Ibu sampaikan. Sudah ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Ya.